Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai kepada hadis nomor 28 yang diberikan judul oleh pensyarah hadis ini as-sam'u wa ta'atu wal iltizamu bis sunnah, yaitu taat dan patuh, kemudian iltizam senantiasa mengamalkan sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. An Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu mu'addi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum ma muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada kami, yang mana nasihat tersebut membuat hati bergetar, kemudian air mata bercucuran ya dari mata. Kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, seolah-olah nasihat tersebut adalah nasihat perpisahan. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Nabi SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan patuh walaupun seorang hamba sahaya yang menjadi pemimpin kalian. Karena orang yang hidup di antara kalian nanti dia akan melihat banyaknya perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada sunnah khalifah yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Dan hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah sesat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi dan berkata hadis ini hasan sahih. Di sini Nabi SAW memberikan nasihat ya kepada sahabat. Ini dijelaskan ba'da salati subhi. Nasihat tersebut terjadi setelah salat subuh. Kemudian nasihat tersebut sangat dahsyat ya, karena membuat hati bergetar. Kenapa? Karena mengingat perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW dan akibat-akibat yang Nabi SAW sebutkan. Kemudian ketika Irbad berkata seolah-olah itu adalah nasihat perpisahan, karena wajah fahmi min dzalika mazid mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi takhwifihim. Kenapa mereka berkata demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taib. Maka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
berlebihan ketika memberikan nasihat tersebut dalam fit takhwif. Takhwif ini menakut-nakuti, tapi nakuti dengan ancaman-ancaman kalau mengerjakan perbuatan ini, perbuatan itu, wa tahdzirihim, ya, memperingatkan para sahabat. Jadi peringatan dan ancaman tersebut sangat dahsyat. Alamakanu ya'lafunahu minhu qabl. Padahal Nabi SAW ini biasanya menjelaskan sesuatu itu yang bisa membuat hati kita senang, membuat hati kita tenang, gitu kan. Nah, kok kali ini Nabi SAW memberikan nasihat itu menakut-nakuti, gitu. Fadhannu anna dzalika liqurbi wafatihi. Nah, sahabat mengira karena Nabi memberikan nasihat demikian itu adalah tanda daripada dekatnya ajal Nabi SAW. Oleh karena itu, maka dikatakan ini seolah-olah seperti nasihat perpisahan, sehingga para sahabat mengalirkan air mata mereka karena menganggap ini adalah dekat ajalnya Nabi SAW. Nah, kemudian tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas, ya, tentang bagaimana kita senantiasa taat kepada Allah, kemudian menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya nasihat Nabi SAW selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa taat dan patuh. Taat dan patuh. Jama'a bainahuma ta'kidan. Taib, mendengar dan patuh, mendengar dan patuh, as-sam'u wa ta'ah, atau as-sam'i wa ta'ah. Li'tina'i bihadzal maqami, untuk memberikan perhatian di tempat yang Nabi senang memberikan nasihat. Kemudian fahuwa min atfil khasi 'alal 'ami, itu ataf khas kepada umum. Kenapa? Karena orang yang mendengar atau orang yang taat udah pasti mendengar, dan orang yang taat udah pasti mendengar. Kemudian jadi hendaklah kalian taat dan patuh, mendengar dan patuh kepada pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya. Walaupun pemimpin kalian adalah hamba sahaya, yang mungkin dari segi sosial dia mungkin statusnya di bawah kalian. Tapi kalau dia ditunjuk menjadi pemimpin kalian, maka kalian harus mendengar perintahnya dan taat kepada apa yang dia perintahkan. Wa hadza imma min babi darbil mithli bi ghairil waqi' ala tariq at-taqdir wal fard. Nah, ini mungkin memberikan contoh, Nabi SAW memberikan contoh dengan wa in tamara 'alaikum 'abdun, walaupun seorang hamba sahaya tersebut itu adalah pemimpin kalian. Ini hanya memberikan permisalan saja, ya, tapi bukan perkara yang terjadi. Nah, bukan perkara yang terjadi, karena belum ada yang menjadi pemimpin atau khalifah dia adalah hamba sahaya, itu, atau menjadi gubernur hamba sahaya. Wa illa fa huwa la tasihu wilayatuhu. Kenapa? Kalaupun demikian, maka kan tidak boleh hamba sahaya menjadi pemimpin. Hamba sahaya menjadi pemimpin itu kan tidak boleh. Karena lafadznya wa in ta'amara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Ya, ini hanya memberikan pendekatan, permisalan daripada Nabi SAW. Kemudian maka dinasihati para sahabat oleh Nabi SAW untuk senantiasa mendengar akan perintah pemimpin dan taat akan perintah pemimpin. Ya, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la ta'ata fil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang memerintahkan itu adalah pemimpin kita. Walaupun pemimpin di rumah, misalkan orang tua, ayah dan ibu, atau pemimpin di masyarakat kita, ataupun pemimpin dalam kehidupan bernegara. Kemudian kenapa harus demikian? Karena barang siapa yang diantara kalian masih hidup, ya, nanti setelah meninggalnya Nabi SAW, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan, banyak sekali perpecahan, gitu. Al-ikhbar bima yaqau ba'dahu min kathratil ikhtilaf wa ghalabatil munkar. Jadi Nabi mengabarkan demikian karena akan banyak sekali nanti perpecahan dan akan banyak sekali perbuatan kemungkaran. Maka nasihatnya Nabi SAW, maka kalian hendaklah berpegang teguh kepada sunnahku.
tariqati wa sirati. Taib tariqah dan sirah Nabi SAW. Maka sebagian ulama ada yang memberikan atau membagi tentang sunnah ini menjadi 3 ya, sebagian mengatakan demikian. Yang pertama adalah sunnah daripada fisik Nabi SAW, yaitu surah Nabi SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka dinamakan surah. Itu sunnah surah. Nabi rambutnya begini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemudian ada juga adalah sirah, ya, sirah. Itu zahirnya Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW. 24 jam kehidupan Nabi SAW itu apa? Maka itu menjadi sunnah kehidupan Nabi SAW. Kemudian ada yang membagi lagi adalah sarirah, adalah batin Nabi SAW. Nah, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan juga kepada sunnah atau jalan daripada khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Siapa khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk tersebut? Wahum, mereka adalah Abu Bakar, wa Umar dan Umar, fa Uthman dan Uthman, fa Ali dan Ali, fal Hasan radhiyallahu taala anhum wa an baqiyatis sahabati, dan Hasan. Maka dikatakan berarti 5 di sini. Ya, Syarih mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Hasan, ya, karena khalifah. Taib. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka yang disebutkan namanya tadi, dan Allah meridhai semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'urifa an haula'i aw an ba'dihim aula bil ittiba'an baqiyati sahabati. Kenapa demikian? Karena apa yang diketahui daripada mereka yang berlima tadi, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, dan Hasan, maka aula bil ittiba', maka lebih utama untuk diikuti daripada sahabat yang lainnya. Idza waqa'a bainahumul khilaf. Jadi ketika ada perselisihan di antara sahabat, mana yang hendak kita ambil pendapatnya? Ada pendapat Abu Bakar nggak di situ? Ada. Ambil pendapat Abu Bakar. Ada pendapat Umar nggak di situ? Ada. Ambil pendapat Umar. Ada pendapat Ali nggak di situ? Ada. Ambil pendapat Ali. Ketika terjadi khilaf di antara sahabat. Wa min tsama qala ba'dul ulama yuqaddamu ma'jma' 'alil arba'ah. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan didahulukan apa yang disepakati oleh empat orang tadi. Taib, didahulukan apa yang disepakati Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka bersepakat. Nah, kalau mereka bersepakat maka aula bil ittiba', maka lebih utama untuk diikuti. Tsumma ma'jma' 'alaihi Abu Bakar wa Umar. Nah, selanjutnya apa? Kalau Abu Bakar dengan Umar bersepakat terhadap sesuatu, ambil pendapatnya. Ketika Abu Bakar dengan Umar satu pendapat. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, iqtadu billadaini min ba'di. Kalian ikutilah dua orang setelah wafatnya aku. Siapa? Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, wa hadza fi haqqil muqallid as-sirfi fi tilkal azmina al-qaribah min zamani sahabati. Bagi siapa? Bagi mereka untuk yang bertaklid di masa mereka atau di masa yang dekat dengan masa sahabat. Kemudian amma fi zamanina, adapun di masa kita sekarang, faqala ba'du a'immatina la yajuzu taqlidu ghairi al-a'immati al-arba'ati. Sebagian ulama atau guru kami mereka berkata tidak boleh kita bertaklid selain imam yang 4. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Malik, Imam Malik, wa Abi Hanifah, Abu Hanifah, wa Ahmad bin Hanbal, dan Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Li'anna haula'i qad urifat qawaidu madzhabihim. Kenapa? Karena 4 imam tersebut telah diketahui bagaimana kaidah mereka, madhabnya itu kaidahnya seperti apa. Wastaqarat ahkamuha, ya, dan sudah tetap hukum-hukum mereka. Wa khadamaha tabi'uhum wa harraruha far'an. Kemudian berkhidmat kepada mereka pengikut mereka. Itu Imam Syafi'i, taib, masa 200 Hijriah. Taib, Imam Malik 150 Hijriah. Kemudian Imam Abu Hanifah 150 Hijriah. Itu kurun terbaik dan tetap berada sampai sekarang. Kenapa? Karena pengikut mereka senantiasa berkhidmat kepada madhab tersebut. Kemudian mereka senantiasa memperbaiki ataupun meneliti madhab tersebut.
Far'an secara furu'nya, secara cabangnya, hukman hukumnya satu demi satu. Hukumnya satu demi satu. Fa'azza an yujada hukmun illa wa huwa mansusun lahum ijmalan wa tafsilan. Maka sedikit sekali kita akan menemukan satu hukum kecuali hukum tersebut akan ditemukan mansus, akan ditemukan terdapat dalam kitab-kitab fikih yang 4 tadi. Ijmalan wa tafsilan, entah itu secara global atau secara terperinci. Bi khilafi ghairihim. Nah, berbeda dengan madhab selain madhab yang 4. Kita nggak tahu kaidahnya seperti apa, kemudian bagaimana tatabbu'nya, istiqra'nya seperti apa gitu. Sehingga faina madzahibahum lam tuharrar wa tudawwan kadzalika. Kenapa? Karena madhabnya itu belum terkhidmat. Madhabnya belum terkhidmat. Misal, dalam madhab Imam Syafi'i, maka ada qaul qadim dan qaul jadid. Kemudian setelah masa itu ada Imam Rafi'i yang mentahqiq daripada madhab daripada Imam Syafi'i. Setelah Imam Rafi'i ada Imam An-Nawawi yang mentahqiq pendapat daripada Imam Rafi'i. Nah, sekarang kalau seandainya ada madhab yang baru selain madhab yang 4, kemudian mereka mengeluarkan hukum dan ternyata maklumat ataupun pengetahuan mereka tidak seluas dengan imam yang 4 atau tidak seluas dengan pengikut imam yang 4. Nah, bagaimana ketika mereka salah dalam memberikan hukum? Oleh karena itu, fala tu'raf laha qawaid tatakharraj 'alaiha ahkamuha. Kalau ada yang mazhab yang baru yang mana tidak diketahui bagaimana kaidah ya dalam hukum-hukumnya, falam yajuz taqliduhum fi ma hufidha anhum minha, maka tidak boleh untuk taklid kepada mereka. Li'annahu qad yakunu mushtaritan bi syurutin ukhra wakaluha ila fahmiha min qawaidihim faqallati thiqatu bi khuluwi ma hufidha anhum min qaidin aw syartin falam yajuz at-taqlid hina idzin. Maka kenapa? Karena terkadang mereka mensyaratkan dengan syarat yang lain yang mana mereka wakilkan ya kefahaman tersebut kepada kaidah-kaidah mereka, kepada kaidah-kaidah yang lain. Oleh karena itu, maka karena tidak diketahui kaidah ataupun pondasi mazhab mereka, maka tidak bertaklid kepada mereka, kecuali yang mana mereka sudah diketahui bagaimana pondasi mazhab mereka. Baik, selesai pembahasan kita tentang mengikuti khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nah, maka kalau sudah demikian, melihat perselisihan demikian banyak, maka hendaklah kita berpegang teguh kepada sunnah yang tadi. Kemudian gigitlah dengan gigi geraham. Kenapa? Karena gigi geraham ini adalah gigi yang paling kuat. Ya. Karena kalau kita gigit dengan gigi yang depan, gigi sana ya, maka kalau ditarik benda yang kita gigit tersebut ada kemungkinan lepas bendanya dan juga lepas giginya. Tapi kalau kita gigit dengan gigi geraham kita, maka benda tersebut akan kuat di dalam mulut kita. Kemudian wal ma'na ala kulli min al-qawlaini addu 'alaiha bi jami'il fam ihtirazan minan nahsh. Maka hendaklah digigit dengan seluruh mulut. Intinya itu geraham, intinya gigit dengan seluruh mulut. Ya, bukan nahsh, menggigit dengan gigi bagian paling depan. Jadi kalau kita nahsh ini kita ada acara nih kambing guling misal. Kambing guling. Itu satu ekor kambing yang dibakar kan. Kemudian kita potong. Nah, kita potong biasanya yang makan daging-daging demikian mereka akan ambil daging atau dengan tulangnya kemudian mereka akan gigit dengan gigi depan, nahsh. Nah, ini enggak, gigitnya dengan gigi geraham atau dengan seluruh mulut biar lebih kuat lagi. Wa wal akhdhu bi atrafil asnan fa huwa imma majazun balighun id fihi tashbihun lil ma'qul bil mahsus. Nah, ini bisa menjadi majaz yang memang baligh gitu kan, yang sangat yang sempurna daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian jauhilah perkara yang baru, perkara-perkara yang baru. Ba'idu, jauhilah. Wahdharu. Taib. Fa inna kulla bid'atin, karena setiap perkara yang baru yaitu bid'ah, taib, makana mukhtarian ala ghairi mithalin sabiq. Dari secara bahasa yang namanya bid'ah itu adalah
makana mukhtara'an, segala sesuatu yang dibuat. Taib ala ghairi mithalin sabik, tapi belum ada contohnya sebelumnya. Sesuatu yang dibuat bukan berdasarkan contoh yang sudah ada. Itu namanya bid'ah secara bahasa. Makanya dikatakan badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala itu badi, taib berbuat bid'ah. Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena belum ada contohnya sebelumnya. Bagaimana penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu badi'us samawati wal ard, Allah Subhanahu wa taala muwajjiduha atau mujiduha, Allah menciptakan langit dan bumi ala ghairi mithalin sabiqin, taib, dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Wa syara'an, nah secara syariat adalah ma'ahdath ala khilafi amri syari' wa dalilihil khasi awil ami. Taib. Segala sesuatu bid'ah secara syariat, segala sesuatu yang dibuat, perkara baru yang dibuat yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan dalil yang khos ataupun yang am. Dalil yang khos, yang khusus, ataupun dalil yang umum. Yang kita sudah bahas di hadis sebelumnya, riwayat Aisyah. Nah, jadi seperti yang kita pelajari pada kajian-kajian sebelumnya, bahwasanya sesuatu yang memang perkara baru yang ada dalil secara khusus ataupun secara umumnya, maka itu tidak menjadi perbuatan bid'ah yang madzmumah atau bid'ah yang tercela. Akan tapi masuk ke dalam perbuatan bid'ah mahmudah, ya, atau perbuatan bid'ah yang terpuji. Taib. Di antara perbuatan faminal bid'ahil wajibati 'alal kifayati. Bid'ah yang masuk hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu? Al-istighal bil ulumil arabiyyah al-mutawaqqif 'alaiha fahmul kitabi wa sunnah. Disibukkan dengan ilmu bahasa Arab yang mana tidak akan mungkin memahami kitab dan sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Nah, mempelajari nahwu dan sorof kan nggak ada sebelumnya. Tapi belajar ilmu agama, belajarnya nahwu dan sorof kan belum ada sebelumnya. Kan nahwi wa sorfi wal ma'ani wal bayani wal lughati bi khilafil urudi wal qawafi taib wa nahwiha. Dah, itu ya. Wabil jarhi wa ta'dil. Wah, belajar ilmu jarh wa ta'dil nih. Kita yang belajar mustalah hadis itu kan belum ada dulunya. Di zaman Nabi SAW, siapa yang belajar ilmu jarh wa ta'dil? Siapa yang belajar mustalah hadis gitu? Itu perkara baru. Perkara baru. Wa tamyizu sahihil ahadits min saqimiha. Wah, di antara bid'ah tapi fardu kifayah adalah apa? Membedakan hadis yang dhaif dan hadis yang sahih. Nah, itu di antara perkara yang baru, karena tidak pernah dibicarakan dalam kehidupan Nabi SAW atau sahabat Nabi SAW. Kemudian wa tadwini nahwil fiqhi wa usuli wa alatihi, mengumpulkan atau menyatukan atau membukukan kitab fikih, kitab usul, dan kitab alat yang berkaitan dengan fikih dan usul. Kemudian kitab bantahan, membantah kepada Qadariyah, membantah kepada Jabriyah, membantah kepada Murji'ah, membantah kepada Mujassimah, dan lain sebagainya. Taib, sekarang di antara bid'ah yang haram, misal madzahibu sairi ahlil bid'ahil mukhalifati lima alaihi ahlu sunnati wal jamaati. Madhab ahli-ahli bid'ah yang mana dia berselisih atau senantiasa mukhalafah dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Seperti disebutkan tadi, bid'ahnya apa? Qadariyah. Dalam qadar, dalam takdir, mereka berbeda dengan pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Dalam irja, mereka berbeda pendapat, ya, dengan mazhab ahlussunnah wal jamaah. Maka bid'ah demikian perkara baru yang belum pernah ada di zaman Nabi SAW, maka baru tersebut bid'ahnya adalah dolalah. Atau mandubah, misal yang sunnah, misal bid'ah sunnah, katakan ihdatsu nahwir rubat, mendirikan, membangun pondok-pondok pesantren yang belum ada di zaman Nabi SAW, belum ada di zaman sahabat. Dibangun pondok-pondok pesantren, wal madaris, madrasah-madrasah, wa kullu ihsanin lam yuhad fil asr awal, atau kebaikan-kebaikan yang belum pernah dibuat di masa awal Islam. Nah, kemudian di antara yang makruh, misal
yaitu menghiasi masjid dengan berlebihan. Bid'ah yang mubah, misal ini perkara baru nih tapi mubah boleh-boleh aja. Misal apa? At-tawassu' fil ladzizil ma'akil. Memperbanyak macam-macam makanan yang lezat. Kenapa? Karena Nabi SAW biasa makan dengan kurma, dengan roti, dengan sarit dan lain sebagainya. Dan dia mau masak makanan yang lezat dan banyak, tawasu. Wah, hari ini mau makan ramen misal. Ini ramen ini di zaman Nabi ada atau enggak ya? Misal gitu kan. Nah, maka dikatakan di sini ma'akil wal masyarib wal malabis gitu kan, baju, makanan, minuman dan lain sebagainya yang belum pernah ada di zaman yang pertama. Taib, alhamdulillah bil alamin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kajian kita pada pertemuan kali ini sudah selesai sampai hadis nomor 28. Kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.